Allah ciptakan kita, Allah lahirkan kita, Allah hidupkan kita, Allah kirimkan kita ke dunia ini bukan untuk perkara makan minum, pakaian perumahan, bukan itu, tapi tanggung jawab kepada agama. Walaupun kita ini mungkin orang kampung, tidak tahu apa-apa, tapi kita ini diciptakan oleh Allah untuk dunia hadirnya mulia. Bukan untuk satu kampung, untuk satu kabupaten, untuk satu provinsi atau satu negara, tidak. Untuk dunia. Allah berfirman dalam Al-Quran, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kamu sebaik-baik umat yang ditugaskan ke tengah-tengah manusia. Bukan untuk satu negara, tidak. Dunia, ke tengah-tengah manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Para bapak, saudara-saudara, hadirin kaum muslimin yang mulia. Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul ke permukaan bumi ini. Tugas utamanya adalah mengajak manusia kepada kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Kurang lebih 124.000 nabi dan rasul Allah utus. Bukan juga membawa jabatan-jabatan. Tapi yang dibawa oleh para nabi adalah agama. Seruan para nabi sama, yaitu ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, ucapkan la ilaha illallah agar kamu bahagia. Wahai manusia, imanlah kepada Allah agar kamu bahagia. Wahai manusia, taatlah kepada Allah agar kamu bahagia. Seruan para nabi dari Adam alaihissalam sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, kenapa Allah utus para nabi untuk memberitahu perkara ini? Karena kebanyakan manusia di dunia ini tertipu oleh asbab-asbab jahiliyah. Maka Nabi diutus beritahu bahwa kebahagiaan hidup bukan dalam harta, bukan dalam kekayaan, bukan dalam jabatan, tetapi dalam agama. Ini utama para nabi menyeru. Karena mereka manusia pada umumnya di dunia tertipu dengan yang zahir. Ada yang menyangka kebahagiaan dalam perdagangan, ada yang menyangka dalam pertanian, ada yang menyangka dalam pembangunan, ada yang menyangka dalam industri, ada yang menyangka dalam sains, dalam teknologi. Itu nggak benar semua. Bahagianya manusia dalam agama. Ini ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka para nabi bangkit memberitahu perkara ini. Apapun resikonya. Hadirin yang mulia, demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru dunia, manusia dunia ini, kalau ingin bahagia tidak ada jalan lain, harus taat kepada Allah, amalkan agama. Ini satu-satunya jalan. Setelah Rasulullah SAW wafat, tidak akan ada lagi nabi sampai hari kiamat. Tugas memberitahu manusia tentang perkara ini, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dunia dalam kegelapan, walaupun mengaku modern, maju,
padahal sebetulnya dalam kebodohan. Mereka menyangka bahagia dalam harta, dalam industri, dalam teknologi. Wallahi, walaupun maju dalam bidang-bidang yang lain, tapi tidak amalkan agama, tidak akan bahagia manusia itu. Jadi ini perkara penting, kita bertanggung jawab untuk memberitahu mereka, sebagaimana tanggung jawab para nabi memberitahu mereka. Nabi Syuaib diutus oleh Allah kepada kaum Madian, memberitahu bahwa kebahagiaan bukan dalam perdagangan, tapi dalam agama. 3 orang nabi diutus kepada kaum Sabah, memberitahu bahwa kebahagiaan bukan dalam pertanian, tapi dalam agama. Nabi Soleh diutus kepada kaum Samud, memberitahu bahwa kebahagiaan bukan dalam pembangunan, tapi dalam agama. Nabi Hud diutus kepada kaum Ad, memberitahu bahwa kebahagiaan bukan dalam kesehatan, kekuatan badan, tapi dalam agama. Begitu para nabi memberitahu. Setelah Rasulullah SAW wafat, tidak ada lagi nabi. Maka tanggung jawab memberitahu perkara ini adalah tanggung jawab kita sekalian selaku umat Nabi Muhammad SAW. Kita bukan nabi, bukan rasul, tapi Allah memuliakan kita, diberikan kepada kita tugas kenabian. Jangan kita terpengaruh dengan kegelapan dunia, merasa maju, merasa modern. Tidak, dalam kegelapan. Sibuk mereka cari harta, cari kedudukan, memajukan industri, pertanian, perdagangan, tapi agama tidak diamalkan. Ini yang berlaku di dunia. Setiap kita ini bertanggung jawab atas perkara ini. Datang ke Amerika, datang ke Eropa, datang ke Australia, datang ke Cina, datang ke... Beritahu perkara ini. Mereka ini tidak tahu bahwa bahagia dalam taat kepada Allah, bahwa bahagia dalam agama. Mereka tidak tahu. Tanggung jawab kita memberitahu. Walaupun mungkin mereka membantah, tidak mau menerima, tidak apa-apa. Nabi-nabi dulu juga dibantah, tidak diterima, tapi bangkit. Kalau kita bangkit dalam usaha ini hadirin, Allah akan memuliakan kita, meninggikan kita, akan memudahkan perkara kehidupan kita. Kalau ini umat bangkit dalam usaha ini memberitahu dunia bahwasanya bahagia dalam agama dan taat kepada Allah, perkara makan minum tidak jadi dipikirkan lagi hadirin. Akan datang dengan sendirinya. Keperluan-keperluan kita akan datang dengan sendirinya. Bahkan dunia akan datang kepada kita dengan hina hadirin yang mulia. Sekarang kita ikut-ikutan kepada orang kafir, sibuk kerja, sibuk dagang, sibuk bertani untuk memenuhi keperluan hidup pasal perkara makan, minum, itu kecil. Bukan kerjaan ini umat. Umat ini kerjanya adalah tanggung jawab kepada agama, ajak manusia kepada agama, ajak manusia kepada taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pasti Allah akan muliakan kita. Allah akan tinggikan kita. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Walillahil izzatu walirrasulihi wal mu'minin." Kemuliaan itu bagi Allah, bagi rasul-rasulnya dan bagi orang beriman yang bangkit dalam usaha ini. Saya ulangi, kita bukan nabi, bukan rasul, tapi Allah memuliakan kita. Allah meninggikan kita, diberikan kepada kita tugas kenabian. Allah ciptakan kita, Allah lahirkan kita, Allah hidupkan kita, Allah kirimkan kita ke dunia ini bukan untuk perkara makan minum, pakaian perumahan, bukan itu. Tapi tanggung jawab kepada agama. Walaupun kita ini mungkin orang kampung, tidak tahu apa-apa, tapi kita ini diciptakan oleh Allah untuk dunia hadirnya mulia. Bukan untuk satu kampung, untuk satu kabupaten, untuk satu provinsi, atau satu negara, tidak. Untuk dunia. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas." Kamu sebaik-baik umat yang ditugaskan ke tengah-tengah manusia. Bukan untuk satu negara, tidak, dunia, ke tengah-tengah manusia. Beritahu kepada mereka, ajak, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ajak mereka kepada kebaikan, cegah mereka daripada kemungkaran, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tugas kita. Allah hidupkan kita, Allah ciptakan kita untuk perkara ini. Korban kita dalam perkara dunia sebagaimana korbannya para nabi.
mengalami sedikit banyak kesusahan, tapi ujung-ujungnya kemuliaan. Hadirin yang mulia, Rasul dengan para sahabat korban untuk perkara ini, sampai mengalami kehausan, kelaparan, mengalami kemiskinan. Tapi akhirnya hadirin, karena bangkit dalam usaha ini, Allah datangkan harta dari Rom dan Persia melimpah-limpah. Mereka tawajuhnya kepada usaha agama. Tapi Masya Allah, kerja kepada masalah keduniaannya mereka, kalau sedekah itu bukan kayak kita. Em-eman hadirin yang mulia. Datang tukang minta-minta kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Dikasih apa berapa? 18.000 dirham. Kurang lebih uang sekarang ini 9M. Padahal Siti Aisyah nggak usah apa-apa, nggak dagang, nggak kerja, nggak tani. Kita yang sibuk dagang, sibuk kerja, mana ada sedekah em-eman begitu? Karena kita tinggalkan. Kalau usaha agama dikerjakan, dunia akan tunduk. Akan datang ngesot kepada kita hadirin yang mulia. Jadi jangan kita ambil kerja kecil, cari duit, kerja dagang, tani, itu kerja kecil. Kerja besar adalah ajak manusia untuk taat kepada Allah. Jangan minta upah kepada mereka, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti akan datang hadirin. Kita tidak melihat Rasul dengan para sahabat, dia kelihatan. Sekarang ini hadirin yang mulia, masyayikh aja yang sibuk dalam kerja ini, nggak pikir makan minum, tidak. Tapi malah ngasih kepada orang makan minum. Kalau kita bangkit dalam usaha ini, Allah akan jadikan kita menjadi khalifah di dunia. Menjadi khalifah adalah orang yang bisa ikram kepada orang yang lain. Memberi makan kepada orang lain, memberi pakaian kepada orang telanjang, memberikan biaya kepada orang tidak mampu, akan datang kepada kita kalau kita bangkit dalam usaha ini hadirin. Bukan minta diberi makan, bukan diberi minta berpakaian, tidak. Allah akan muliakan kita. Jadi kita akan jadi pemberi. Kalau kita bangkit dalam usaha ini, Allah akan jadikan kita menjadi pemberi yang mengayomi. Latihan kita mujahadah sebentar, tidak lama. Sebagaimana para sahabat juga mujahadah sebentar, tidak lama. Tapi akhirnya kemuliaan, keduniaan datang, kedudukan datang, kekuasaan datang. Semua kepada para sahabat hadirin. Lihat, baca sejarah. Karena kita sibuk saja cari duit buat makan, minum, hina terus hadirin. Bukan kekuasaan datang kepada kita, kita dikuasai hadirin yang mulia. Bukan kita beri bantuan, kita dibantu. Karena kita tinggalkan usaha ini. Kalau kita korban dalam usaha ini, walaupun kita orang kampung, orang gunung, tidak berpendidikan, Allah akan angkat derajat kita hadirin. Sebagaimana para sahabat dulu, tidak ada kuliah. Di fakultas sospol misalnya tidak ada, tapi mereka jadi gubernur di Syria, jadi gubernur di Yaman. Bukan kecil kalau kita gubernur Jawa Barat, ini gubernur di Mesir, satu negara, di Yaman, satu negara, begitu. Padahal nggak kuliah, kerjanya dakwah saja bisa jadi pemimpin yang baik hadirin yang mulia. Baca sejarah, tekuni ini, contoh para sahabat. Mereka korban untuk agama, Allah angkat derajatnya. Hari ini kenapa umat Islam hina, terbelakang? Karena tidak bangkit dalam usaha ini. Bangkitnya cari makan, kerja, dagang, itu perkara kecil hadirin. Tidak dipikirkan ke dalam. Ambil kerja besar ini. Kalau kita kerja kepada satu perusahaan gaji. Kalau kita kerja kepada pemerintah gaji. Kalau kita kerja dakwah lillahi ta'ala untuk Allah, Allah yang akan memenuhi segala keperluan kita. Siap semua hari pada hari insyaallah. Jadi nanti di sini ini orang-orang lama yang pernah 4 bulan. Jangan ada yang pulang dari sini. Korban kita korban. Sambut tak aja ke negeri jauh, ke IP, dalam negeri, jalan kaki. Kita semua daftarkan, jangan ada yang pulang ke rumah, kita korban. Ini usaha yang mulia hadirin. Kita bandingkan kalau ada orang ngiming-ngiming kepada kita, ada obyekan nih. Habis istimewa ada obyekan, bakal dapat misalnya di proyek itu, katakanlah 1M, 10M. Kecil hadirin. Jangan tergeming dengan itu. Ambil kerja ini, hasilnya lebih daripada itu hadirin yang mulia.
Saya harapkan semua kita siap dalam perkara ini insyaallah. Semoga Allah terima. Allah bangkitkan kita jadi dai semuanya insyaallah, menjadi pembela agama. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.